Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Saya Jin Anggita Fitriani, mahasiswi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam skala internasional. Nah, topik yang saya bawa ialah konflik etnis Rohingya yang terjadi di negara Myanmar. Konflik etnis Rohingya ini merupakan konflik yang didasari atas dasar perlakuan diskriminasi karena perbedaan etnis dan agama. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya peraturan kewarganegaraan Myanmar. Myanmar pula menghapus Rohingya dari 8 etnis utama, yaitu Burmas, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan, dan lebih dari 135 kelompok etnis lainnya. Perlakuan buruk nih yang terjadi terhadap etnis Rohingya sebenarnya sudah dialami sejak tahun 1942 pada saat pemerintahan Presiden Un Naywin. Nah, presiden ini tuh membentuk operasi-operasi sehingga menyebabkan orang Rohingya ini terusir paksa dari Myanmar. Dalam analisa menurut hukum internasional dapat dilihat bahwa kasus Rohingya ini merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf C Statuta Roma, dijelaskan bahwasanya pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa berarti pemindahan orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya dari daerah di mana mereka tinggal secara sah tanpa diberikan alasan yang diizinkan oleh hukum internasional. Sedangkan dalam pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan kasus tersebut alangkah baiknya kita menggunakan cara diplomasi terlebih dahulu yang berbunyi pada ayat 1, yaitu pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu pertikaian jika berlangsung secara terus-menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan nasional. Pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi. Lalu penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan peraturan regional atau dengan cara damai lainnya yang dimiliki mereka sendiri. Nah, dalam ayat 2-nya dijelaskan bila dianggap perlu, Dewan Keamanan meminta kepada pihak-pihak bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara-cara yang serupa itu. Walaupun negara Myanmar bukan negara peserta yang meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional, akan tetapi bukan berarti kejahatan yang terjadi terhadap etnis Rohingya ini tidak dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional loh. Karena kenapa? Karena pada dasarnya semua warga negara berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam salah satu kondisi antara lain. Yang pertama, negara di mana tempat lokasi kejadian ia telah meratifikasi perjanjian Mahkamah Pidana Internasional. Lalu yang kedua, negara tersebut telah mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam dasar Ahok. Lalu yang ketiga, Dewan Keamanan PBB menyampaikan kasus yang terjadi ke Mahkamah Pidana Internasional. Jadi kasus tersebut dapat diadili menggunakan ICC. Pada kasus Rohingya ini, Majelis Umum PBB sudah sampai pada tahap di mana menyetujui resolusi yang mengutuk hak asasi manusia terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar. Resolusi ini juga menyuarakan agar masyarakat Myanmar menghentikan hasutan kebencian terhadap minoritas Rohingya dan kelompok minoritas lainnya. Resolusi PBB ini juga telah disahkan oleh 134 negara dari 193 negara anggota, 9 diantaranya menentang dan 28 lainnya abstain. Meskipun resolusi ini tidak mengikat secara hukum, namun dapat mencerminkan pendapat dunia atas konflik yang terjadi di Myanmar tersebut. Nah, dapat dilihat bahwasanya peran PBB sangat penting pada kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar ini. Semoga konflik pada etnis Rohingya ini dapat terselesaikan dan semoga tidak ada lagi kasus-kasus yang akan timbul terutama pada pelanggaran hak asasi manusia baik itu di Myanmar, Indonesia, bahkan di dunia. Sekian penjelasan saya mengenai salah satu kasus pelanggaran HAM berat dalam skala internasional yaitu kasus etnis Rohingya di Myanmar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.